Pengertian pernikahan. Pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab sering disebut dengan dua kata oleh orang Arab, yaitu zawaja dan nakaha, di mana nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria, membentuk keluarga bahagia dan kekal. Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai pernikahan salah satunya bisa dilihat dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hukum pernikahan sendiri ada 5 macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama itu adalah wajib. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup rumah tangga, serta ada kekhawatiran apabila tidak nikah maka akan mudah untuk melakukan zina, menjaga diri dari perbuatan zina, melakukan pernikahan hukumnya wajib. Sunnah. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Tetapi apabila tidak melakukan pernikahan, juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Hadis tentang pernikahan dan sunnah Nabi dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Haram. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup. Pernikahan atau punya tujuan menyengsarakan istri. Apabila pernikahan akan menyusahkan istri, dengan demikian pernikahan merupakan jabatan baginya untuk berbuat zalim. Islam melarang berbuat zalim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zalim dilarangnya juga. 4. Makruh. Pernikahan menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materi, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri, meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri. Misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk pernikahan. Mubah. Pernikahan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak nikah, tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama. A. Rukun pernikahan. Yang pertama, mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki.
pernikahan dimulai pada saat akad nikah. Yang kedua, mempelai perempuan. Sahnya menikah kedua yakni ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. 3. Wali nikah perempuan. Syarat sah menikah berikutnya adanya wali nikah. Wali merupakan orang tua dari mempelai perempuan, yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, pakde atau om, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. 4. Saksi nikah. Menikah sah bila ada saksi. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. 2 orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. 5. Ijab dan qabul. Terakhir, syarat sah nikah yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "saya terima nikahnya", maka dalam waktu yang bersamaan 2 mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami dan istri. Selain rukun dalam Islam, ada syarat sah nikah yang wajib dipenuhi. 1. Beragama Islam. Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim. Tidak sah dengan menggunakan tata cara ijab dan kabul Islam. 2. Bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dahulu riwayat keluarga sebelum dilakukan pernikahan. Nomor 3. Wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah. Namun, jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, maka bisa digantikan oleh kakeknya. Pada syariat Islam, terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga tidak sembarangan. Nomor 4. Tidak sedang melaksanakan haji. Syariat sah menikah berikutnya, yakni tidak sedang berhaji. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah. Hadis riwayat Muslim nomor 3432. 5. Bukan paksaan. Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama.